Pokir-pokir DPRD itu babak belur, nggak memberikan efek kepada pemilih, sehingga yang diterima adalah cash gitu. Pembangunan tuh lupa. Inilah kebrutalan pemilu sekarang. Apakah dengan memberi ini dia memilih? Bisa juga dia menerima tidak memilih. Indikator tuh sekarang baru merilis. Saya baca tadi pagi ya. Harga beras tuh naiknya luar biasa gitu. Ekonomi hanya 36% yang puas. 42% nggak puas dengan kondisi ekonomi sekarang. Artinya apa? Artinya bansos yang disebar pemerintah sebelum pemilu itu luar biasa impact-nya. Saya melihat langsung seorang kepala daerah di Kepri yang di TikTok-nya itu mengumpulkan ratusan orang kemudian berpidato tentang ya mendukung calon tertentu ya. Bagaimana alasannya duit bisa dihemat, kemudian kontinuitas pembangunan di Kepri gitu. Nah orang awam oke, gitu kan, itu persoalannya yang diselidiki oleh hak angket yang bisa menyelidiki itu. Begitu juga dengan salah satu menteri di kabinet juga menyatakan hal yang sama, bahkan menterinya satu grup sama saya, grup WA. Ketuanya juga, ketua grup kami itu, ilmuwan ilmu sosial Indonesia itu, dia menyatakan di Jogja secara terbuka. Saya bilang, kenapa Prof seperti ini? Ya udah, jadi bansos itu luar biasa impact-nya. Orang yang nggak mampu, karena apa? Karena sekarang ketimpangan kita begitu besar ya. Ada 4 orang kaya Indonesia, nilainya 1.000 triliun hartanya, 4 orang saja. Dengan dibanding 60 juta itu orang miskin menurut World Bank, itu pendapatannya $2, di bawah $2 per hari yang dihabiskan. Kan jauh sekali ketimpangannya, sehingga pemilunya tidak adil gitu. Makanya saya bilang dengan Yudi Latif, saya selalu diskusi, gimana caranya kita menyuarakan amandemen tuh Undang-Undang 1945. Karena memang nggak bisa one man one vote itu dengan kondisi kemiskinan yang sedang tinggi. Di Amerika, ya oke lah dia kaya, kemiskinan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kita. Di kita yang miskin terlalu besar, kena tsunami bansos, kena tsunami politik, selesai. Contohnya apa? Orang yang nggak kampanye bisa menang di pemilu 2024. Kenapa bisa menang? Karena mereka secara langsung mengatakan, ya udah ada serangan-serangan tertentu yang bisa membuat orang itu bisa menang. Sementara orang yang berpengalaman kalah, bapak pokir-pokir DPRD itu babak belur, nggak memberikan efek kepada pemilih, sehingga yang diterima adalah cash gitu. Pembangunan tuh lupa. Inilah kebrutalan pemilu sekarang dibandingkan dengan 2019. Tapi 2019 juga terjadi juga sebenarnya. Tapi tidak semasif sekarang. Kemudian 2029 kita akan membayangkan lebih parah lagi kondisi pemilunya. Karena apa? Karena memang ya di-create seperti sedemikian rupa, sehingga akan tercipta orang yang pintar tidak akan pernah duduk di DPR. Ya. Tapi orang yang kaya raya bisa duduk di DPR. Oligarkinya terlalu, cengkramannya terlalu kuat berkuasa di kita. Ya, maka kalau diperkirakan sekarang kondisi demokrasi kita cacat, flawed demokrasi, maka 2029 akan lebih parah kondisinya dibandingkan dengan sekarang. Maka caranya harus amandemen undang-undang, revisi undang-undang 7, kemudian ya kita tata ulang kembali. Makanya pentinglah untuk menyelidiki itu, diperlukan hak angket. Di mana yang kurang kita perbaiki, yang rusak diperbaiki, jangan diteruskan gitu. Jadi lebih pada perbaikan sistem nantinya, hasil hari kalau sekarang itu sepertinya lebih melihat gimana kerusakan pemilu itu. Karena kan Undang-Undang 7 ini kan baru direvisi 2017, ya kan, diserentakkan semua. Ya termasuk pemilunya jangan seberapa presiden. Seberapa yakin seandainya itu bisa bola panas itu bergulir di DPR dan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang lain seperti impeachment tadi? Ya ini kan tergantung PDIP sebagai kursi terbanyak di DPR. Apakah mereka bisa meyakini yang lainnya? Karena kepentingan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok. Nah, untuk itu hak angket
saya kira memang harus digulirkan. Kita lihatlah apakah bisa nggak meyakini yang lain gitu ya. Karena kan mereka habisnya di Oktober DPR ini. Presiden juga segitu. Jadi masih ada waktu cukup panjang untuk mensinkronkan antara sidang di MK dengan sidang Jadi di yakin tetap AGN. bisa sinkron antara sidang di hak angket dengan sidang MK. Ya kan cuma 60 hari. Ya kecuali yang dipanggil nggak. Ya, Maksimal 60 hari. kecuali yang dipanggil nggak datang-datang gitu. Misal KPU dipanggil, Ya. nggak datang. Bawaslu dipanggil nggak datang. Cuma kan mereka harus datang karena Ada DPR punya upaya paksa. hak paksa. Ada hak paksa di situ. Nah, kemarin di wawancara Tempo, Ketua KPU memang mengakui ada masalah di pemilunya. Ya. Termasuk 120 juta rekap itu terjadi anomali. 300 bisa jadi 900, ada 600. Tapi itu nggak masalah apa. Karena yang diakui adalah manual, sistem rekap manual. Tetapi itu kan sudah terlanjur membentuk citra KPU nggak benar. Begitu juga dengan ketuanya sudah 3 kali kena etik. Nah, kecurangan seperti apa yang bisa artinya menjadi parameter bentuk kecurangan seperti apa yang bisa mengubah sistem itu? Kalau pendapat saya yang bisa dimasukin melalui pemerintah itu adalah soal bansos dan penetapan PJ kepala daerah yang sedemikian rupa sehingga peran-peran kepala daerah di daerah itu sangat penting sekali untuk memenangkan. Apakah calon. kemungkinan ada kadar, misalnya tingkat kecurangan 1, 2, 3, seperti itu? Ya. Oh ini kecurangan level 3 misalnya, itu bisa diarahkan ke sini. Kecurangan level 2 yang lebih kecil itu hanya untuk perbaikan sistem. Misalnya begitu, kita sama-sama menerka ini. Ya, sutradara film Dirty Food itu sudah bagus melukiskannya. Oke. Nah, sekarang DPR itu saya kira akan bergerak dari film itu. Karena ada tiga pakar tata negara ya, yang menjelaskan soal itu. Nah, dia tinggal menurunkan saja, tinggal memanggil pihak-pihak terkait. Apakah benar atau tidak yang diceritakan di film itu. Itulah kira-kira gambaran bagaimana kerusakan pemilu kita. Ya, baik. Pak Tantimin, gimana Pak Tantimin? Tadi, sejalan nggak di DPR sama MK? Jadi saya pikir Peluangnya gimana? itu hal yang berbeda. Kenapa? Karena di Undang-Undang Pemilu kan diatur masalah pelanggaran. Pelanggaran proses pemilihan, pelanggaran hasil pemilihan. Pelanggaran terhadap proses pemilihan itu adalah ranahnya Bawaslu. Ya. Pelanggaran atas hasil pemilihan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang katakanlah kita ikutilah katanya ada kecurangan. Kecurangan ini apakah masuk kepada proses pemilu atau setelah hasil pemilu? Nah, kalau kita masuk kepada proses pemilu, berarti ini harus masuk ke ranahnya Bawaslu. Apakah sudah dilaporkan kepada Bawaslu? Bawaslu sudah melakukan penyidikan? Kita belum ada dapat informasi seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau bisa mau bawa ke MK, berarti adalah hasil dari pemilu. Hasil pemilu ya kita tunggu dulu. Ya. Hasil dari putusan KPU. Nah, sekarang ini belum ada. Kemudian saya kembali kepada syarat diajukannya hak angket. Tadi sudah disampaikan. Hak angket adalah menilai penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang undang-undang mana dilanggar? Harus jelas. Nanti DPR mengulirkan itu, DPR sendiri menanyakan. Yang ngasulkan misalnya, contohlah minimal ada 25 anggota DPR. Ya. Lebih dari satu fraksi mengajukan itu. Di DPR sendiri akan menanyakan ke fraksi yang lain, undang-undang mana yang dilanggar oleh pemerintah? Ya tolong tunjukkan. Kalau tidak bisa tunjukkan, tentu DPR yang dari kubunya 02 akan melawan. Nah, tentu nanti kembali kepada hasil voting suara. Apakah ini yang hadir lebih dari 50% menyetujui atau menolak? Akan isu. Jadi saya pikir ini adalah hal yang berbeda antara pelanggaran pemilu dengan adanya dicuriga ada kecurangan-kecurangan. Itu udah hal yang berbeda. Ya. Ya, berarti tidak tepat hak angket digunakan untuk menyelidiki kecurangan. Ya. Tidak tepat ya. Dan juga kecurangan yang kita ketahui, setiap pemilu pasti ada kecurangan. Cuma bagaimana pemerintah atau KPU, sekarang KPU membuat lebih baik. Sekarang lebih transparan. Sekarang juga semua masyarakat pemilu sudah punya handphone. Begitu C1 selesai langsung dijepret, dikirim kemana-mana.
ini juga mengurangi adanya kecurangan. Dengan bansos tadi misalnya suatu Ya. kebijakan bansos tapi dikategorikan, diasumsikan untuk mengarahkan ke paslon tertentu. Hukum Dan- kita seperti apa? Kan kita kan dan- menggunakan hukum positif. Dan itu harus dibuktikan dulu. Ya. Yang mana? Apakah dengan memberi ini dia memilih? Bisa juga dia menerima tidak memilih atau sebaliknya. Nah, gimana kita buktikan? Nah, siapa yang menerima? Kemudian tanyakan, kamu sudah menerima, kamu pilih siapa? Pilih yang disuruh atau pilih sebaliknya? Kan bisa saja begitu. Orang dikasih, tapi bukan itu yang dipilih, sebaliknya. Nah, ini pembuktian juga tidak mudah. Tidak mudah ya. Ada orang mau, oh saya terima bansos, saya milih ini karena disuruh oleh ini. Nah, itu juga harus dibuktikan di pengadilan. Ya, kan? baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.